Sekarang tuh ada Indonesiana, si tulang belulang tulang Hmm. itu adalah hasil workshop skenario Indonesiana. Jadi dibikinin workshop aja tuh kita kayak udah bersyukur banget ya gitu. Bahkan saking membantunya membuat kita tuh jadi agak nggak enak saat ngobrol sama filmmaker lain dari negara-negara lain karena mereka jadi iri sama kita. Yeah. Bahkan kayak dari Portugal, terus dari mana aja tuh Sri Lanka gitu-gitu tuh mereka bilang nggak ada bantuan. Kemarin pun dari Nepal juga anak-anak pada kayak kalian dibantu pemerintah ke sini gitu. Dan di satu sisi nggak enak tapi di sisi lain dia bangga ya kayak oke, berarti emang pemerintah tuh punya dampak besar gitu. Dari lab-lab yang sebenarnya lokal yang akhirnya dibawa ke internasional kan sebenarnya. Dan dengan kayak gitu kan juga membantu proyeknya banget gitu. Karena sekarang kalau kita ngelihat dalam kalau dalam lab biasanya kalau internasional kan mereka juga ngeliat oh ini proyeknya udah travel kemana nih sebelumnya. Selamat datang di podcast Bikinan Berbagi, edisi khusus Hari Film Nasional. Hari ini 30 Maret 2024, sudah 74 tahun kita merayakan Hari Film Nasional. Tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Film Nasional karena merupakan tanggal syuting hari pertama film Darah dan Doa karya Usmar Ismail yang merupakan pahlawan nasional di bidang perfilman. Dan untuk itu, kita sudah kehadiran 3 sutradara yang berbakat dan berprestasi baik di nasional maupun internasional. Ada dari sana dulu, ada Samaria Simanjuntak, ada Andra Fembrianto, dan ada Janice Angelica. Oke, bersama mereka kita akan menggali beberapa hal sih, tapi mungkin kita akan ngebahas tentang perkembangan film Indonesia, terus juga akan ngebahas dukungan pemerintah dalam bentuk lab sih, yang pengen kita bahas gitu. Tapi mungkin sebelum itu, gue pengen nanya dulu apa kabar kalian masing-masing? Baik. Terima kasih. Lagi pada sibuk apa sekarang? Janice kerja kan Kerja, aku sekarang creative manager di IDN. Sambil tetap ngembangin nenek. Oke. Ya itu terus development banyak skrip sebenarnya kalau misalnya di IDN itu. Jadi line up IDN, development semua. Kalau Andra lagi nyari kerja, kalau Antelope atau IDN ada lowongan. Ayo. Ya itu apapun dikerjakan dan kalau pribadi bikin film-film pendek aja. Oke. Mbak Tit, udah mau tayang kan filmnya nih bentar lagi? Iya, amin. Terus sibuk apa belakangan ini? Sibuk sih nggak pernah ya, nggak kayak Jason lah. Ya tapi sekarang gue bikin PH baru namanya POM Films. Nah, Tulang Belulang Tulang akan jadi film pertama POM Films. Mantap. Nah itu film yang dikembangkan di Indonesiana dan akan kita bahas di nanti. Mungkin sebelumnya gue pengen bahas dulu kan soal Hari Film Nasional dan perkembangan film Indonesia. Mungkin gue mulai dari Mbak Atit yang lu kan mulai karir sejak tahun 2009 kan first feature lo tuh. Cuman kayak sebelum itu pasti lu udah. Enggak. Oh jadi itu pertama kali 2009. Nah menurut lo ketika lo mulai karir di 2009 itu sama sekarang udah feature ke-6 kelima ya? Iya. Oh feature kelima di baru dikit ya. Enggak lah, lu 5 lah. Dalam berapa tahun tuh? 16 tahun. Ya udah enggak usah diajak ngomong deh. Nah, menurut lu apa yang beda dari waktu itu sama sekarang? Beda banget ya. Waktu zaman gue pertama kali mulai tuh ya first feature gue tuh indie, kayak cuma tayang di CGV doang. Yang bikin kayak yang produserin gue sama teman-teman, bener-bener tuh dari A sampai Z, dari kru, produser, aktor semuanya first film. Gitu. Dan jadi dengan ya kualitas teknis begitu tuh kita masih bisa masuk CGV, kita masih bisa menang Piala Citra gitu. Jadi kayaknya waktu itu tuh kayak masih dikit orangnya. Jadi tidak sekompetitif sekarang gitu. Iya, kita kayak gue sendirian, krunya cuma gue sama teman gue 2, jadi aktor tuh masih bisa masuk Berlin gitu. Kayaknya sekarang nggak mungkin ya. Ya lebih kompetitif lah ya. Iya, karena film pendeknya aja udah bagus-bagus banget sekarang gitu. Dan
kayaknya untuk masuk bioskop tuh udah jauh lebih sulit Hmm. gitu. Jadi kayaknya gue tuh masuknya tuh di saat yang kayak celah dikit yang waktu itu baru Hmm. keluar 7D gitu. Jadi Iya. kayaknya bikin film udah jauh lebih accessible buat banyak orang gitu, tapi belum terlalu banyak orang gitu. Hmm. Jadi ya gak tahu deh kalau gue harus bersaing bersama kalian. Aduh, Wow. hebat-hebat sekali film-film pendek sekarang. Kata orang yang sudah membuat 5 film panjang. Dalam 15 tahun. Wah, Wah, gila. Kami gila. berapa? apa? Kami 0 film. Belum kesampaian, Semoga tapi amin. Anda Semoga. menjadi Ya, makanya seperti ada lab dapat ini kan. Iya. investor. Nah, tapi kalau soal dukungan pemerintah gimana menurut lo? Tahun itu dan tahun-tahun sekarang. 2009 pastinya kita tidak not even think akan dibantu pemerintah ya. Jadinya ketika sekarang tuh ada Indonesiana, si tulang belulang tulang itu adalah hasil workshop skenario Indonesiana. Jadi dibikinin workshop aja tuh kita kayak udah bersyukur banget ya gitu sih, karena kita ekspektasinya sebenarnya sangat low gitu. Dan di tulang belulang tulang juga kita dikasih dukungan produksi juga gitu sedikit dari pemerintah ya, tapi bermakna banget gitu untuk meyakinkan investor. Oke. Gitu. Jadi sekarang udah mulai kelihatan sih dukungan pemerintah. At least lewat lab-lab yang tadi lo bilang itulah ya, workshop. Iya, bikinan dan pemerintah. juga beneran dukungan produksi gitu. Ya. Kalau menurut lo, Dra, setuju atau lo mau nambahin sesuatu? Tentang apa? Bantuan pemerintah. Oh, kalau bantuan pemerintah, sangat kerasa sekali ya sekarang gitu. Apalagi Apalagi lo baru dari Kathmandu. Iya, gila. Yoi. Dari baru banget nih Kathmandu. pulang turun gunung, literally Ah. turun gunung. Ya, apalagi dukungan dana-dana perjalanan gitu, itu kami sebagai filmmaker mengaksesnya tuh relatif mudah ya, karena sistemnya juga udah dibuat sama Kemendikbud gitu, dan bahkan saking membantunya membuat kita tuh jadi agak nggak enak saat ngobrol sama filmmaker lain dari negara-negara lain, karena mereka jadi iri sama kita. Iya. Bahkan kayak dari Portugal, terus dari mana aja tuh, Sri Lanka gitu-gitu tuh mereka bilang nggak ada bantuan. Kemarin pun dari Nepal juga anak-anak pada kayak, kalian dibantu pemerintah ke sini gitu. Dan di satu sisi nggak enak, tapi di sisi lain dia bangga ya, kayak oke, berarti emang pemerintah tuh punya dampak besar gitu berapa tahun ke belakang. Semoga beribu-ribu tahun ke depan juga sama lanjut terus Iya. tentunya dengan dana yang lebih gede ya. Amin. Amin. Nah, kalau gue pengen nanya soal ini sih. Tadi nyambung soal lab dan bantuan pemerintah. Lu sendiri kan udah ikut beberapa lab untuk project lu, Nenek udah ikut Indonesiana, terus JFW ya. Kalau menurut lo bantuan pemerintah dalam bentuk lab kayak gini seberapa urgent sih buat filmmaker gitu? Sebenarnya menurutku penting banget ya, karena kayak misalnya di contohnya dari Indonesiana dan JFW itu mereka yang membantu aku untuk bisa masuk ke Bucon, Godam Campus gitu. Nah dari Godam Campus ini terus yang lanjutnya lagi tuh nanti yang di Busan kemarin tuh yang pitching gitu. Nah dari situ kan maksudnya dari lab-lab yang sebenarnya lokal yang akhirnya dibawa ke internasional kan sebenarnya. Dan dengan kayak gitu kan juga membantu proyeknya banget gitu. Karena sekarang kalau kita ngelihat dalam apa sih, kalau dalam lab biasanya kalau internasional kan mereka juga ngeliat ini proyeknya udah travel kemana nih sebelumnya. Dan biasanya kan mereka ngelihat dari udah lokal ini udah di sini, terus regional udah di sini, internasionalnya di mana gitu kan. Nah dari situ aku ngerasa kayak lumayan membantu karena jadi kayak banyak banget wawasan yang diambil dari tiap lab tentunya, dan juga untuk nanti kita membawa proyeknya untuk ke tahap selanjutnya itu juga lebih gampang gitu jadinya. Oke. Ya, dan tiap lab kan juga kayak perspektifnya beda-beda kan. Kayak yang karena mentornya beda, dikasih- pesertanya beda. Jadi kayak yang dipelajari juga ada lagi gitu sih. Oke. Nah, mungkin buat yang belum tahu film lab, apa sih itu film lab gitu? Mungkin Andra bisa jelasin apa sih yang lo lakukan di film lab sebenarnya? Ngapain aja gitu di dalam film lab?
Kalau di Film Lab khususnya yang di Indonesiana Film, waktu itu gue ikutan yang tahun 2022 untuk proyek animasi judulnya Galileo Anak Segara. Kita itu dalam setahun tuh, mulainya kalau nggak salah Februari atau akhir Februari, selesai di November. Dan selama setahun itu kita ketemu sama lumayan intensif gitu, kayak sebulan ya kayak kuliah lah. Banyak kita ketemunya banyak banget. Ada 4 mentor, terus kita dibagi 4 kan? 3 nggak sih? Enggak, saat dibagi jadi tim jadi 3. Oh. Dibagi kelas jadi Oh, itu tahun iya. gua, itu tahun gua. Lah kan iya tahunnya beda kayak nggak bakal nyambung juga kalau kan gitu. Kebanyakan ikut lab jadi udah lupa. Oh. Wow. Ya, Ada benar-benar 4 Tapi kan? lab terus nggak syuting tapi. Ya, itu mending kan Belum. merancik sampai mati. kapan matangnya? Kapan? Cing. Wow. Wow. Ya, jadi dalam setahun itu kita ketemu mentor yang sangat intensif itu, dan di akhir Indonesiana Film jadilah first draft gitu. Oke. Draft pertama film, dan baiknya sekarang tuh ada Indonesiana Film Market kalau nggak salah, dan kita diajarin untuk pitching juga gitu. Jadi ya dengan harapan dengan draft pertama kita udah bisa langsung pitching ke calon investor atau produser gitu. Oke. Tapi gimana kalau misalnya teman-teman yang udah lebih dari first draft bisa ikutan nggak kalau di Indonesia? Nggak tahu ya. Bisa Harusnya aja bisa ya? sih, cuman kan kita ngulang lagi prosesnya dari Iya. sinopsis Oke. gitu kan. Karena dibongkarnya dibalik dari sinopsis. Jadi kayak benar-benar kita ngeliat lagi kayak sinopsisnya, Betul. esensinya Ya. apa, terus kayak ya. Tapi waktu itu gue ngikut Indonesiana Film karena pengen tahu, kan mentornya tuh dari UCLA ya. Jadi maksudnya mindset Hollywood banget. Pengen tahu dari kalau kita dimentorin dengan cara Hollywood itu seperti apa gitu, dan memang merelakan ceritanya mau dijadiin apapun ya udah terserah. Yang penting experience itu. Oke. Gitu. Nah itu akan dibahas nanti. Ya. Oke. Jadi intinya lab adalah sebenarnya laboratorium untuk mengembangkan skenario lah ya. Yes. Cerita dan goalsnya adalah bikin skenario gitu kan. Betul. Lab. Nah gue pengen nyambung ke lo Mbak Adit. Tadi lu bilang udah film kelima. Yang berarti udah punya experience buat nulis sendiri, dan lu udah pernah kerja sama beberapa studio gitu. Terus kenapa lu masih ngerasa butuh film lab buat ngembangin cerita lu? Khususnya Indonesiana ya, lab kan beda-beda gitu. Kalau Indonesiana kan, even kita yang udah di industri kan sebenarnya tahu ya harganya script consultant tuh berapa. Iya, bener. Ini jadi kayak script consultant gratisan gitu. Oke. Jadi lo dapet Tom Abrams gratis. Gitu ya, berhubung kita masih PH-PH kecil ini kan nggak mampu bayar Tom Abrams. Ya, jadi ya Indonesiana salah satu fasilitas yang oke sih untuk nge-develop script lo gitu. Oke. Berarti emang goals lo adalah script consultant itu sendiri ya, ikutan lab buat ketemu sama script consultant, dikonsultasiin skenario-nya betul. gitu. Secara gratis karena difasilitasi pemerintah. Oke. Nah, gue pengen tanya balik ke lo soal Indonesiana ini kan, lo kan ikut seangkatan ya sama Mbak Adit 2021 yang beda ternyata mentor tapi beda Tom mentor. Dedon. Oke. Nah, ternyata itu angkatan kedua kan sebenarnya. Angkatan kedua, bukan iya. angkatan pertama Bukan. Indonesiana gitu. Cuma kan yang gue pengen tahu kenapa sih waktu itu kalau yang lo cari kan script consultant. Lo ini first feature lo gitu. First feature ya. As a writer-director gitu. Nah, sementara Indonesiana kan waktu itu masih menurut gue masih tahun kedua dan kayak masih trial and error lah ya, of course masih tahun kedua. Apa yang membuat lo yakin buat ikut Indonesiana gitu waktu itu? Waktu itu sebenarnya waktu itu aku baru balik ke Indonesia kan. Dari China. Kuliah. Terus dari situ tuh aku tuh sebenarnya belum seberapa kenal banyak filmmaker di Indonesia gitu. Nah, tapi terus ada temanku salah satu yang memang benar-benar orang di industri gitulah ya anggapannya. Siapa Mbak Adit? Bukan. Berarti baru kenal di Indonesia. Oh, baru kenal di Indonesia. Terus kayak udahlah daftar aja gitu. Akhirnya aku kayak ya why not gitu kan, lagi maksudnya pengembangan film panjang, terus ini dibantuin untuk kayak kamu ngelihatin film panjangmu how to make it better, ya kayak why not gitu, kenapa enggak dimasukkan gitulah.
Dan benar kayak sebenarnya memang karena bukan hanya PH mungkin yang ngelihat kayak tentang script consultant gitu, meskipun kita kayak itu aku pernah kayak sempet bayar script consultant gitu dan mahal, tapi script consultant yang kayak ya murahan lah ya anggapannya gitu. Bukan Tom Abrams gitu. Bukan ya. script consulting ya yang kamu ngeliat di internet, oh ya I can do script consulting gitu. Iya. Ya terus ya coba bayar gitu kan. Nah, ini udah dapat fasilitas gratis gitu. Dan dari situ kan maksudnya jadinya bisa lebih banyak wawasan lagi untuk kayak oh gimana sih cara ngembanginnya ini, apalagi kayak filmnya mau dibikin di Indonesia gitu kan. Kayak how to make it more Indonesian, gimana caranya ini dibikin untuk kayak lebih cocok lah misalnya dengan orang Indonesia gitu. Kayak gitu. Terus apa ya, terus kayak dibilangin temen gue ini mentor-mentornya bagus banget loh gitu, apalagi kayak ngelihat ada kemarin tuh ada Baraya, ada Don, kalau aku sama Orlo sama Tom Abrams. Tapi kalau Tom Abrams itu kan kayak kita tuh dipecah 2 tim gitu, jadi kayak lebih intens ke Tom, lebih intens ke Don gitu. Berapa project tuh masing-masing? 5. Oke, berarti ada 10 project. 10 project gitu. Terus dari situ juga ketemu teman-teman baru. Ya. Dari perfilman Indonesia yang orang-orangnya gila-gila semua ternyata di tahun aku. Gila loh itu, ada siapa aja ya Mbak tahun kita Mbak? Ada Mbak Dede. Iya, ada Mbak Dede. Ada Mbak Ebe tahunnya Andra ya? 2002. Iya, kayak tahun setelahnya deh. 2023. Ada Mbak Ebe Iya. di Indonesia. Nah, terus ada kalau 2022 Mbak Ivan, Mas Ivan. Ada Mbak Santi. Ada Mbak Santi. Gue di tahun kita dia dia ikut 2 kali. Mbak Santi yang mana? Mbak Santi Iden Pictures. Dia ikut 2 kali. 2 kali. Tiap tahun kayaknya. Nah, dan Mbak Santi bilang juga kan sebenarnya kayak ya kenapa why not orang nggak mau masukin Indonesiana gitu sebenarnya kan gratis script consultant gitu. Iya. Kayak It's actually a very good thing gitu. Iya. Berarti script consultant sama networking. Betul, itu kalau bisa. Oke. Tapi gue pengen nanya lagi, kenapa? Kan abis itu lu ikutan lagi lab lain. Betul. Apa yang lu cari di lab lain kalau kayak gitu? Sebenarnya karena aku ngeliat sekarang itu kalau Jeffrey kan produser lab ya, Producer berarti kan lab, tapi bawa project kan? Bawa project. Tapi kan berarti wawasannya juga bukan hanya tentang script writing kan sekarang kalau producer lab berarti kan tentang gimana kita bawa project ini ke next step-nya gitu kan. Nah, kalau misalnya Godam Campus memang lab penulisan lagi gitu. Cuman beda mentor tuh ternyata juga beda cara ngelihat ceritanya gitu. Oke. Jadi mereka nge-breakdown lagi itu dengan cara yang berbeda gitu. Boleh jelasin nggak Godam Campus apa? Godam Campus itu jadi di Bucon ada program residency yang namanya Godam Campus gitu. Jadi basically mereka itu fokusnya ke genre filmmaking. Genre filmmaking ini apa aja sih, kayak ada horror, ada science fiction, thriller, gore, ya gitu-gitu, model-model genre gitu. Nah, Nenek kan termasuk genre yang sci-fi, bukan sci-fi, dystopian heist. Dystopian. Jadi termasuk project yang lumayan genre banget gitu. Nah, dari situ kalau misalnya di Indonesia itu kita nge-breakdownnya struktural. Kalau ini tuh kita nge-breakdownnya lebih ke karakter. Jadi cara lihatnya itu beda, cara ngelihat ceritanya. Jadi misalnya, jadi ketika aku masuk ke Godam Campus, gurunya itu mentornya bilang kayak, oh struktur kamu ini udah ada semua nih, strukturnya udah rapi banget. Tapi kenapa aku ngerasa karaktermu tidak berbicara gitu misalnya. Kayak gitu, bener-bener kayak gitu. Jadi kayak coba kamu lihat lagi karaktermu. Dari karakter itu kamu bisa ngembangin gimana lagi. Karena karakter di Nenek kan juga ada Nenek tentunya, dan ada ensemble karakter yang gengnya dia gitu kan. Jadi kamu kayak ngelihat dari situ gengnya ini bisa dibikin seperti apa biar people juga lebih connect gitu sama cerita kamu gitu sih. Terus udah berikutnya pitching. Labnya baru itu sih sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya ya itu tadi kita jadi ngomongin soal feedback. Dan menurut gue salah satu hal yang paling overwhelming dari ikutan lab adalah nerima feedback. Karena feedbacknya banyak banget. Gue gak tahu di Indonesia ya. Maksudnya kadang ikutan lab itu ya bukan cuma mentor doang yang ngasih feedback. Kan peserta-peserta lain pasti ngasih lo feedback juga gitu. Dan jadinya overwhelming. Kadang suka overwhelming banget menerima feedback di lab itu. Kalau lo sendiri gimana, Dra? Manage feedback tuh ada yang
Gimana Jadi- sih cara lu manage feedback gitu? Oke, yang pasti ya nangis dulu kayak berapa hari gitu, terus day spa, terus makan. Yang bagus tuh itu, yang akan jarang kita rasakan adalah saat kita nulis cerita itu tuh dapat kita kasih ke semua orang untuk dibaca bareng-bareng, terus dikasih masukan bareng-bareng, didiskusiin. Dan sebenarnya overwhelming tuh pas di hari H cerita kita didiskusiin, soalnya itu bisa berjam-jam. Dan setiap peserta itu harus ngasih feedback, masukan, feedback, masukan gitu. Tapi di saat yang bersamaan jadi kita ngerasa terhormat gitu karena yang lain benar-benar ngebaca gitu, dan kita juga harus ngebaca punya teman kita. Kalau ada yang nggak baca kita sensiin kan biasanya. Kita sensi get out gitu. Ya. Wow, aku udah baca full loh. Terus lu nggak baca punya lu Ya kan pertanyaan kamu nggak relevan nih. Nggak, cuman setelah itu ada sesi di mana kalau nggak salah udah sampai treatment atau step outline, lebih banyak masukan dari para mentor. Betul. Dan itu bisa benar-benar over time gitu. Yang seharusnya kita sesinya tuh kalau nggak salah 2,5 sampai 3 jam, ini tuh bisa 4-5 jam gitu. Di satu sisi memang overwhelming gitu ya, banyak detail banget, benar-benar per sequence dikasih masukan, kalimat, terus tapi secara karakter juga suka ini banyak banget gitunya dipertanyakannya gitu. Cuman ya di sisi lain jangan berkecil hati karena yang ngasih feedback ini benar-benar ngebaca cerita kita gitu. Itu sih. Benar sih. Terus setelah itu tinggal beneran sih kayak abis itu waktu itu penulisnya Mela kan. Setelah dikasih feedback itu, yuk kita ngapain dulu supaya refreshing gitu, kayak ngafe lah atau apa. Terus setelah itu ya sebenarnya yang lebih overwhelmed bakal Mela sih, karena dia yang akan nulis gitu. Gue hanya kayak ayo semangat Mela. Parah banget dah. Gitu. Iya kan? Intinya kasih waktu lah ya buat mencerna feedback gitu. Betul. Nah kalau lu kan sebenarnya writer directornya beda, karena kan lu director writernya Mela gitu. Iya. Nah kalau lu kan writer director produser nih di waktu ikutan Indonesia, nah itu nggak sakit kepala? Lu justru nggak sakit kepala karena kan suka aku. Iya bener juga ya. Iya loh. Nyemangatin diri sendiri kan kalau katanya ini. Semangat Atit gitu. Iya. Ya jadinya kayak pengalaman gue agak beda nih. Kayaknya gue at the risk of being disebelin, tapi gue waktu ikut Indonesiana tuh happy banget. Nggak pernah tengkar. Ya mau bertengkar dengan diri sendiri. Ya gue berdua sama Nanci gitu. Okay. Tapi yang gue rasain tiap kita mentoring tuh ngakak-ngakak karena Tom Abrams tuh lucu banget gitu. Jadi kita tuh menanti-nanti mentoring sebenarnya. Wow. Iya beneran, kayak pas udah selesai tuh kita nangis-nangis gitu berdua, kayak aduh kok kayak hilang gitu hidup kita. Kerasa aduh pengen ikut Indonesia lagi gitu. Jadi kalau pengalaman gue tuh agak berbeda gitu karena kita merindukan mentor-mentor kita. Gue juga merindukan kok. Iya. Cuman kan Kayak kuliah soalnya. Iya. Kalian sempat ada waktu riset gitu nggak? Ada. Ada sih. Risetnya juga happy Risetnya banget. seru banget. Kemana kalian? Ke Danau Toba lah. Masa ke Dalam 10 Kathmandu. bulan itu lu dikasih waktu buat research berarti. Jadi ada kayak satu Dibayarin. Iya, dibayarin buat Oke. riset. Kemana aja sesuai Kemana? cerita kita. Iya. Nah. Kalau Bikin cerita aja. kita ke Turki gitu juga Iya. dibayar. Kan Tapi harus kan Indonesia nggak sih? nggak Turkisiana ini. Terus ya, Oh harus di Indonesia. Harus di Oh, Indonesia. ceritanya ngangkat ke Indonesiaan. Ya. Nah, Oke. Nah kalau cerita lu kan adaptasi, ya nggak sih? fantasi. Nggak, tapi adaptasi dari novel kan? Iya, dari novel. Nah, dan novelnya lu sendiri yang Iya, novel. gue nulis. Nah, gue tuh selalu penasaran kalau ikutan lab, tapi cerita adaptasi, itu tuh kayak gimana? Maksudnya, kan ceritanya udah ada. Dan kalau dikomentarin lu dapat feedback, bisa jadi feedbacknya nggak sesuai nih sama adaptasi, sama karya aslinya gitu. Jadi Lu sebagai kreatornya juga, gimana tuh bagi manage feedback itu? bener sih, yang paling berat adalah nge-manage kebaperan diri sendiri dan kayak ego sendiri ya, kayak enggak ceritanya seharusnya gini kayak novel. Tapi memang beda, mediumnya kan beda, film dan prosa tuh beda ya. Akhirnya
kembali ke tujuan awal. Gue selalu nginget tujuan awal ikut Indonesian Film itu. Pengen tahu cara kerja yang tanda kutip sesungguhnya gimana sih kalau sama orang dari barat situ gitu. Jadi kayak ya udahlah, ujung-ujungnya ini kan jadi draft 1 dan itu udah hal yang baik juga. Kalau nanti mau olah lagi ke arah ke novel itu kan tergantung kita gitu. Jadi pengen enjoy proses aja gitu. Dan memang beda banget dari novel ya gitu. Tapi itu sesuatu yang baik juga karena kita jadi dapat masukan kayak mana nih yang menurut orang lain itu tuh lebih menghibur atau yang menarik buat mereka gitu. Jadi untuk draft berikutnya itu yang akan gue ambil gitu. Ya karena emang yang bikin pusing kan pada akhirnya lu sendiri yang harus bikin decision kan. Karena kan itu bukan yang kayak skripsi yang lu harus tapi juga sih lu sendiri yang harus bikin decision gitu. Ada mentor-mentor yang kayak bete kalau kita nggak ngikutin. Nah itu kita bahas nanti. Gue juga penasaran tuh kalau soal itu gitu. Nah kalau kalau deh, gue pengen nanya, tadi udah ikutan lab berbeda, lu pernah nggak, atau yang lain juga boleh jawab, lu pernah nggak nerima feedback yang berseberangan banget? Karena gue sering banget tuh nerima kayak si mentor yang A bilangnya begini, mentor yang B ngomongnya bilangnya begini, dan itu berseberangan banget gitu. Pernah ngalamin itu nggak sih? Pernah sih. Ya, di Indonesia pun juga pernah, dan akhirnya mereka akan debat sendiri, dan kita jadi penonton. Dan itu seru. Tapi kan kalau misalnya lagi group session enak karena mereka bisa berdebat. Tapi kan kalau lagi nggak group group session juga bisa. Jadi private session di grup kita. Nggak, maksud gue kalau private session kan satu sama mentor yang ini, terus nextnya lu mentor ketemu mentor yang lain. Oh enggak, mentornya tetap bareng. Mentornya tetap bareng. Cuman projectnya satu. Terus mereka berdebat gitu. Iya. Tapi dari perdebatan tuh biasanya belajar banyak. Iya. Belajar banyak. Belajar banyak dari perdebatan itu. Seperti apa belajarnya? At least How to debate, how to argue. Iya, emang how to argue kan juga mereka. Ya, itu juga harus dipelajari ya. Kan ada roots-nya kenapa begini. Sebagai sutradara diplomasi kan Betul. penting sekali. Betul. Tapi at least bisa ngasih inilah ya, nangkep dua perspektif. Yang ini cara pikirnya gini, yang ini cara pikirnya gini. Tinggal kita mau kayak gimana gitu. Iya, mau milih ke arah yang mana. Dari kan ada lagi yang pernah berseberangan gitu, terima feedback berseberangan. Mungkin dari peserta gitu. Memang itu sih kayak menurutnya kayak feedback itu kan banyak banget ya, tapi yang sebenarnya tahu cerita kita kan kita sendiri gitu. Mereka mau feedbacknya berseberangan juga kayak maksudnya kita ambil yang maksudnya menurut kita the best for the story. Ya itu yang kita ambil gitu. Kadang kan maksudnya setiap orang pasti punya perspektif masing-masing soal cerita kan. Jadi tapi siapa yang paling tahu ya kita yang sebagai makernya gitu. Jadi ya kalau misalnya yang satunya you think the other one have wisdom, satunya juga ya how do you which one fit best for the story aja gitu akhirnya kan pada sebenarnya. Cara kita sebagai writer yang mau ubah yang mana gitu. Bener sih. Nah nyambung soal perubahan nih sebenarnya, perubahan yang lu bikin, gue kan karena kan film lu udah jadi nih, udah hampir tayang sebentar lagi. Ada nggak sih perubahan radikal yang lu bikin hasil dari feedback mentor atau peserta lain gitu? Dari draft 1 di Indonesia terus waktu gue bikin atau bisa jadi dari sinopsis ke draft 1 ke draft berikutnya ada nggak yang kalau di gue justru kasusnya tuh sangat membantu malah tadi gue sempet cerita. Jadi ini sebenarnya tulang tuh gue udah pengen bikin lama banget gitu. Dari tahun berapa sih idenya muncul pertama kali? Udah zaman Pitekan Tropus kayaknya. Udah lama banget. Udah lupa pun kapan gitu. Kayak dan sulit gitu karena banyak hal lah, lo tahu sendiri di industri seperti apa kan. Menghadapi ide cerita yang dianggap daerah gitu. Iya. Jadi waktu awalnya tuh emang ide ceritanya keluarga awalnya, tapi kemudian gue ganti jadi 3 cewek cakep-cakep gitu. Sahabat berarti, jadi sahabat. Saudaraan. Karena cerita gue Mangokal Holy itu kebetulan tentang harus keluarga sebenarnya. Jadi ketika masuk Indonesia, tuh justru kita di-encourage untuk balikin ke keluarga gitu. Jadi kalau buat gue tuh si
lab Indonesiana tuh juga kayak ngembaliin faith gua in the story gitu, karena udah kelamaan di industri kan kayak udah mulai tergerus imannya ya gitu, kayak aduh yang main harus cakep, yang main harus muda gitu, harus Jawa gitu kan. Kadang bikin lupa sama esensi story sendiri Iya, ya. jadi justru waktu itu kita saya dan penulisnya Liz Nancy di-encourage untuk kembali ke keluarga. Jadi cast-nya itu berlima keluarga lagi gitu, dengan lead yang tidak ya untuk industri Indonesia mungkin tidak biasa gitu, yang bukan teen gitu ya kan. Jadinya dan malah ketika dikembalikan ke keluarga karakternya gitu, jadi kita malah dapat investor gitu setelah Indonesiana gitu. Jadi ya agak lumayan, jadi mungkin ini tidak hanya workshop menulis, workshop spiritual buat gitu. Nggak jauh-jauh dekat mandu udah spiritual gitu, jadi lebih makin punya sering doa. Makin sering doa. Enggak juga sih. Sebelum sesi kelas doa dulu. Iya loh sebenarnya. Iya bener. Emang film lab kan kadang konsultasi hidup. Iya. Bener. Karena ceritanya hidup kita sebenarnya. Ke mentor-mentor. Tapi hidup saya itu enggak. Apa ayo curhat. Gue pengen nanya, akhirnya apa alasan para mentor bilang udah kembali ke keluarga aja? Karena emang cerita keluarga gitu. Ketika itu dibikin jadi 3 sepupu, jadi nggak ngapain dipaksa ke situ gitu. Nggak, core-nya hilang gitu, karena ini tuh tentang generational trauma, tentang nenek ke mama ke anak gitu. Jadi ketika dijadiin 3 sepupu langsung mengada-ngada sebenarnya gitu. Padahal yang mau diomongin kan generational trauma gitu. Berarti investornya Adia Pictures kan? Iya, di Adia situ Pictures. masuk setelah Indonesiana. Setelah Indonesiana, jadi kita udah punya draft. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin soal mentoring. Tadi udah sempet ke-mention sedikit gitu. Mungkin dari Mbak Atit kayak, gue pengen tahu ada nggak sih metode khusus di lab kemarin yang menurut lo nih ampuh banget buat skenario lo gitu, atau cerita lo? Jadi agak beda dengan pengalaman Jenny sih sebenarnya. Kalau di mentoring gue tuh lebih banyak karakter malah gitu. Jadi ya beda mentor emang beda treatment kali Tapi ya. enggak sih, memang strukturnya itu, tapi karakternya juga diliatin sih. Iya, kalau di pengalaman gue tuh bener-bener karakter yang yang dikejar, karena makanya gue seneng ya. Gue ngerasa ya jadi emang writer itu sebenarnya emang harus paham banget psikologi kan. Bener. Gitu. Jadi lo nggak bikin bukan plot yang ngikutin karakter, karakter yang ngedrive plot harusnya gitu kan. Gitu. Dia yang bikin decision-nya kan, si karakternya. Iya, gitu. Jadinya makanya yang aku rasain sih mentor-mentornya emang ngejarnya benar-benar di karakter. Nah, makanya itu menjadi lebih dalam gitu, karena emang kita jadinya ngomongin manusia gitu, nggak harus wawu gitu. Mungkin karena ceritaku distopin apa gitu, mungkin dia kayak plot driven. Harusnya apa sama begitu, aja ya? karena punya gue juga road trip kan. Bener adventure sih. gitu. Atau mungkin beda. Atau mungkin doang metode kali mungkin. ya. Emang kalau metode dulu gimana? Enggak ke Kan karakter. memang kita selalu ngomongnya 8 sequence structure itu kan. Iya. Semuanya 8 sequence. Jadi kayak Kalau lu berangkatnya dari 8 sequence-nya. 8 sequence itu. Nah, tapi memang ada kayak aku nggak percaya kalau ketika nenek melakukan ini, aku nggak percaya nenek melakukan ini gitu. Tapi kayak dia juga ngelihat kayak di tiap sequence-nya itu apa yang dilakukan karakternya itu udah sesuai dengan sequence itu belum. Fungsi sequence itu. Iya, fungsi sequence-nya. Iya, tetap sangat 3 babak sih emang. 3 babak, iya. Iya. Dan referensi film-film yang dipertontonkan ke kita itu yang benar-benar ngikutin 8 sequence itu. Yang Hollywood banget berarti. Hollywood banget kayak Finding Nemo, terus Rain Man, terus nonton Finding Nemo. Iya, nonton. Beda kita. Kalian apa? Kalau kita film-film The tua. Apartment. Oh iya, Apartment juga. Tapi Finding Nemo emang paling gampang banget belajar 8 sequence dari Finding Nemo, jelas clear banget gitu. Film-film Pixar sih. Iya. Oke. Ya tapi dengan budget lo emang harus accessible lah, harus 8 sequence lah. Iya. Ya kan? Iya sih, bener. Lo butuh banyak penonton buat mengerti ya nggak? Betul. Lo juga. Iya kan? Betul. Nah, kalau soal ini deh, kayak Indonesia kan tadi kita sempat bahas juga 10 bulan gitu. Itu kan untuk ukuran lab sebenarnya cukup intens.
10 bulan pertemuannya seminggu berapa kali sih? Seminggu sekali Tiap atau hari ya. Tiap hari. kayak kuliah dong berarti? Iya. Betul, iya. Ya, Jadi itu dalam sebulan tuh ada 2 minggu yang full. hampir full gitu. Oke. Terus setelah 2 minggu itu kelar, Nulis. nulis dikasih waktu 3 minggu mungkin. Nah, terus abis itu ada 2 minggu yang full lagi. Oke. Ya itu kan cukup intens ya. Kok malah nggak ngerasa intens sama sekali? Ngerasa fun gitu. Kita waktu pandemi sih ya. Pandemi. WFH apa Jadi gue sih Emang kalau menanti-nanti. Emang kalau angkatan lu udah tetap muka? Enggak, udah masih online. Oh. Cuman yang paling sulit ya adalah para pekerja yang memang banyak produksinya. Itu yang mereka Ya, keluhkan makanya. kan, cari waktunya gimana. Kebetulan kalau untuk yang freelance gitu atau yang agak miskin callingan, jadi bisa ngikutin itu dengan baik gitu. Iya. Oke. Makanya waktu itu banyak pas kerja sama Mela kan, Mela yang lebih banyak punya pekerjaannya dia gitu. Benar-benar ya kita ngikutin jadwalnya dia kapan dia bisa gitu. Meskipun dia benar-benar berjuang ya untuk bikin naskah draft 1 itu. Cuman dari sisi kita harus, sisi yang nggak sesibuk Mela gitu, harus ngerti kapan kita bisa support dia gitu, supaya dia nggak overload. Oke. Nah, ya balik ke mentor tadi, ada ya tadi kita udah bahas juga mentornya dari Hollywood dan terbiasa banget Ed Sequence, dan ya secara culture storytelling sebenarnya ada samanya ada bedanya juga lah sama kita gitu. Kalau dari Mbak Atit deh, ada ngerasa gap gitu nggak sih dari lo ke mentor? Karena gue juga nontonnya film Hollywood, jadi nggak ada gap. jadi kayak enggak sih, jadi emang. Gue mau nanya kan, Iya. Mbak Atit ini suka ngangkat film-film. Kok jadi kau yang nanya? Iya, saya Ed Sequence juga Hollywood gitu. Kalau dari cerita-cerita, cara bercerita orang Batak gitu, itu ada struktur tersendiri kah, atau ada cara unik tersendiri kah, atau sebenarnya sama juga? Jadi aku nggak jadi jawab deh. Iya, karena kita perhatiin Takdir aja. Kalau ada berhubungan sama Batak, gue nggak jadi jawab. Tapi maksud lo apa secara culture-nya, secara storytelling di culture-nya itu? Di budaya Indonesia manapun ya. Kan tadi pertanyaannya apakah apakah ada jarak antara cara kita bercerita dengan Ed Sequence ini gitu. Nah, karena gue sendiri juga kalau ditanya itu kurang bisa ngejawab itu gitu. Kebetulan Atit pernah bikin yang sangat budaya daerah banget gitu. Apakah ada perbedaan itu? Well, kalau film sih gue ngikut ya tempat asalnya lah gitu. Karena kan itu a very premium real estate ya gitu. Kita cuma punya 90 menit untuk bercerita gitu. Jadi kalau gue sih lebih ngikutin cara bertutur yang udah ada gitu. Karena kalau orang Batak tuh nggak bisa ngomong cuma 90 menit. Nah ini nih. Iya, jadi mungkin nanti filmnya akan jadi epic banget gitu. Jadinya ya mungkin kalau masalah struktur ya memang saat ini yang paling accessible buat penonton ya emang 3 babak gitu. Tapi ya kalau kita mau mencoba cara bertutur lain yang lebih eksperimental, tentunya boleh gitu. Yang lebih seperti budaya Batak gitu misalnya, itu eksperimental lah hitungannya gitu. Tapi mungkin investornya nggak ada yang mau gitu. Jadi mungkin harus untuk project yang lebih ya. Pokoknya setelah dapat 7 juta penonton baru bisa. Nah itu baru kita suka-suka kita lah. Gak jadi berarti, tapi pas lo nulis lo udah ada bayangan tentang penonton dan mencari investor, of course lah ya. Pasti. Somehow kalau film mau nggak mau harus ya, karena kita berbeda dengan dengan seniman lainnya ya gitu. Karena kita mediumnya sangat kolaboratif gitu. Terus udah gitu mahalnya minta ampun, setiap detik uang gitu kan. Jadi emang semuanya ya makanya lagi-lagi workshop penulisan itu tahap paling murah dari filmmaking. Jadi semakin lama semakin bagus sih. Jadi gue sangat mendukung
Kalau ikut banyak lab Iya, tambah pusing bener. tambah bagus daripada nanti pas syuting pusingnya Ah. kan biar Bener. mantap dulu. Harus. Iya. Mungkin Iya. ngomong-ngomong soal- lab terus aja dulu nih. Ngomong-ngomong soal struktur tadi sebenarnya mungkin kayak gini kali ya, kayak menurut gua kan jadi masalah dari age sequence itu adalah tadi yang diomongin sama Jenis gitu, kayak apa ketika lo memaksakan sesuatu untuk ditaruh misalnya plot point midpoint adalah gini, kita punya definisi midpoint dan kita harus memaksa dipaksa ke midpoint dibalik gitu. Bukannya kalau tadi dengan karakter kan terbalik, jadi kita bikin karakternya dulu, mereka yang bikin decision. Terserah deh itu mau di midpoint nggak sesuai sama midpoint pada umumnya, tapi dia yang bikin decision secara organik gitu. Nah, selama kalian ikut workshop gitu, ada nggak sih mentor-mentor yang misalnya ada yang punya pendapat berbeda kayak gitu, itu diizinkan atau kayak gimana diskusinya? Sebenarnya kalau nggak salah satu mentornya, gue nggak mau sebut siapa, soalnya takut salah menaruh quote-nya ke dia. Ya salah satu dari mereka bilang ya ini cuma patokan aja. Iya Ya. benar. Gitu. Jadi Roadmap lah ya. roadmap aja gitu. Karena yang paling penting adalah ceritanya menarik apa enggak gitu. Gimana kalian menghibur penonton. Betul. Gitu. Iya. Jadi kalau isinya dari awal sampai akhir orang itu terhibur, kadang-kadang ya orang nggak terlalu Iya. merhatiin ininya peraturan-peraturan ceritanya gitu. Oke. Nah, itu kan tadi film panjang. Nah, kalau yang lo ikut di layar Indonesia itu film pendek. Bener Iya. nggak sih? Bener film pendek kan? Nah, kalau ini pengen gue tanyain mentornya siapa sih waktu ini? Film pendek? Dari NYFA kalau nggak salah. Namanya Kate. Oke. Nah, itu memang spesialis film pendek karena kan menurut gue storytelling film pendek sama film panjang dua hal yang berbeda banget gitu. Dan menurut gue kalau mentoring film pendek ya memang harus film pendek. Kalau di situ gimana perspektifnya? Apakah film panjang atau film pendek? Itu agak beda ya, maksudnya kayaknya di situ kita nggak terlalu ngomongin struktur. Yang persamaan antara lab film pendek sama Indonesian film yang film panjang itu lebih ke metode kita mengkritisi cerita, yaitu semua orang harus baca dan semua orang harus ngasih masukan gitu ya. Cuman masukan kalau di Indonesian film itu lebih ke struktur dan sebenarnya karakter juga. Cuman kalau yang kemarin di layar Indonesian film pendek itu malah lebih ke rasa gitu. Oke. Ini rasanya gimana, terus kayak apa di awal tuh kita ngerasain karakternya seperti apa, lebih ke situ sih. Jadi agak abstrak. Jauh lebih abstrak. Jauh lebih abstrak. Ya lagi-lagi tergantung mentor. Betul. Gitu sih. Oke. Tapi berarti memang dia mentornya kalau film pendek di khusus film pendek juga lah ya ini. Waktu itu jujur gue agak lupa dia khusus film pendek apa enggak, tapi yang menyenangkan dari dia adalah sangat terbuka ya, karena abstrak jadi terbuka aja gitu. Ngomongin rasa ya. Ngomongin rasa. Gitu. Oke. Nah, di Indonesia ini kan bukan Indonesia aja sih, ikutan semua lab itu kompetitif juga. Jadi udah lo bakal pusing nantinya. Pas daftar aja tuh lo udah kayak udah kompetitif tuh. Di Indonesia kemarin gue cek di websitenya, setiap tahun rata-rata bisa nerima 300 project. Yang keterima 8-10 project. Di angkatan kalian 10 project kan waktu itu. Angkatan lu berapa? Kayaknya segitu juga. 10 project juga gitu. Berarti kan yang keterima dari 300 ke 10 tuh kompetitif banget. Nah, menurut kalian ketika mendaftar, apa sih yang paling penting gitu? Apakah ceritanya itu sendiri atau jangan-jangan cerita nggak gitu penting, yang paling penting statement direkturnya nih mau ngomongin apa gitu. Menurut kalian apa yang paling penting? Mungkin buat teman-teman yang pengen daftar lab jadi tahu. Mungkin dari harusnya nanya ke komite pemilihan. Oh iya. menurut kalian dong. Kalian masih enggak, tapi ini adalah hal yang gue dengar di beberapa waktu di Pucuan, gue dengar di workshop film, boleh nge-plug nggak di sini? Mondi Blanc gitu ngomong ini juga, dan waktu itu di Indonesia juga ngomong ini, yaitu director statement atau writer statement, statement dari siapapun itu creator statement lah ya. Creator statement itu sangat penting. Mungkin ceritanya belum mateng, tapi saat statementnya itu udah kuat gitu, udah tahu dia itu mau ngomongin apa, itu menjadi sesuatu yang menarik buat para jurinya gitu. Ada yang punya pendapat lain? Menurut lo?
Iya sama sih, menurutku aku sering denger kayak kadang tuh malah juri itu Ngeliatnya ngelihat statement. statement dulu Hmm. baru kayak ke cerita gitu. Karena sebenarnya kan kalau cerita bisa kita bangun bersama-sama gitu. Tapi ketika statementnya belum kuat kan jadi pijakannya kemana-mana nih jadi ceritanya itu sih. Mungkin memang statement Iya. penting ya Kak ya. Iya sih. Even di industri juga kayaknya kalau kita pitching gitu, yang ditanya by the end of the day ya, Apa yang Kenapa kamu lo pengen bikin omongin? ini? Iya. lo mau cerita apa, Mau cerita apa? bukan plotnya gitu Iya. jadinya gitu. Iya. Itu yang membedakan visualizer sama filmmaker ya. Iya. nggak? Dan di dalam statement itu yang penting adalah seberapa dekat cerita itu ke kita sama sudut pandang lo yang unik terhadap cerita itu apa. Iya. Kenapa harus lo yang bikin? Iya. Dan kenapa harus kita Ya, bikin? Bukan Nolan gitu ya. Benar. Tapi Ya, itu- Nolan nanti maju mundur. Wow. Iya. Ya karena cerita udah terlalu udah gak ada yang original lagi kan, semua Iya. udah Iya. banyak replikasinya gitu. Heeh. Tapi kenapa harus lo? Jadi menurut kalian statement itu yang paling penting lah ya buat Iya. buat ketika mendaftar lab. Katanya sih Heeh. begitu. On top ya pasti ceritanya harus bagus juga lah. Iya. Maksudnya, tapi kan statement itu kayak yang esensi dari cerita ini. Oh cerita kamu bisa dimengerti, bisa dibawa ke arah mana kan kita juga taunya dari statement itu gitu. Ya. Kalau menurut Kak Jason gimana? Iya. Statement itu? Gue sama sih, menurut gue statement sih. Oke. Karena menurut gue cerita mau ya namanya ikut lab nggak mungkin itu final draft kan, Iya, nggak mungkin itu betul. akan kita pakai syuting. Justru kita ikut lab buat mengembangkan si ceritanya itu gitu. Ketika cerita kita belum matang yang bisa dilihat dan dinilai kan sebenarnya intention dari pembuat yang mau buat apa gitu. Kalau intentionnya udah kadang suka cocok-cocokan juga sih. Kadang lo baca intention sama baca apa yang ada di dalam cerita kadang suka nggak klop nih. Nah, itu mungkin juga penting sih. Pentingnya lab. Iya, Ya, itu penting itu- lab. Karena menurut gue Itu craft soalnya. ya ikutan lab juga salah satunya adalah menemukan core dari cerita lo kan. Cerita, Sebenarnya iya. penting sebelum lo masuk ke dalam plot, lo harus tahu core cerita lo tentang apa gitu kan sebenarnya. Betul. Oke. Nah, mungkin tadi kita udah bahas lab, jadi gue pengen ke kalian berdua nih karena kan Mbak Atit filmnya udah mau jadi, udah Iya. mau selesai. Udah banyak. Kalau kalian masih development kan, Nenek, mungkin pertanyaannya what's next gitu. Apa lo mau ikutan lab lagi atau apa sih yang lagi stage of development lo sampai mana? Apa yang lo butuhkan? Mungkin yang nonton siapa tahu ada yang punya uang nganggur terus kayak Iya langsung nih pitching boleh. nih. Kalau ada uang nganggur boleh langsung. Kasih tahu dong berapa. Nanti aku kirim NDA dulu dong. Wah. Enggak. Gue selalu mention loh di IG budget gue berapa. Wah, Berapa? Iya waktu tulang belulang tulang tuh gue mention gue butuh 12,8 M gitu. Siapa yang mau gitu. Pakai crowdfunding Berarti juga. nanti kita Oh, nanti follow IG Iya, aku. iya. Oh, iya, iya. Nanti aku mention di IG. Apa? Iya, intinya harus bilang-bilang sih lo butuh Iya sih, berapa aku biar udah- datang itu uangnya. bener sih. Oh, betul. Jadi Manifesting. mau dibilang Money. di sini. Oh jadi pressure ya. Ya what's next? Buat nenek sih aku Ikutan lab pengen lagi. ikut lab lagi Hmm. untuk lab lagi dan kemudian mungkin lebih ke arah setelah lab mungkin ya nggak harus banyak-banyak juga sih kayak 2 lab, 3 lab. Ya ikutan kebanyakan lab juga pusing sih. Iya, nah dan terus setelah itu baru masuk ke funding dan market. Oke. Soalnya kayak menurutku juga maksudnya kan lab itu kita masuk setelah kita nggak bisa lagi nulis lagi kan. Jadi kalau nanti setelah ada lab lagi kan jadi kayak aduh ini jadinya mau kemana dan kapan kita taunya udah siap gitu sih sebenarnya. Kalau menurut Rati? Jangan dihabisin juga kuota labnya buat Iya satu kan? project. Ya kan project lo nggak cuma satu ini nanti. Iya sih. Benar juga sih. Ngomong-ngomong, kebanyakan lab tuh berapa lab? Tentatif dari ini gue experience, maksudnya ngobrol dengan beberapa orang ya karena setiap orang beda-beda gitu. Cuman kan maksudnya kalau di lab internasional ya, lab internasional itu kan kadang suka dibatasi gitu. Jadi kayak maksimal second or third feature. Betul. Kalau nggak salah Torino itu third feature. Dan beberapa mostly lab itu second feature gitu. Jadi ya kalau lo kayak gue, status gue sekarang adalah second feature, jadi gue ya beneran harus ngabisin semua kesempatan yang ada di depan mata lab gue habisin karena setelah ini gue nggak punya kesempatan lagi gitu buat ikutan
lab gitu. Indonesiana bebas. Indonesiana bebas. Kelima udah boleh. Berarti bisa. Feature keempat. Berarti bisa Ya harus Indonesiana. ada strategi juga ya berarti ya. Harus ada Iya. strategi. Karena kan maksudnya kadang lu ikutan lab satu memang tadi mungkin gue bisa tambahin sih. Ini jadi kayak sesi gue gitu kan. Boleh banget dong. Kayak mau nambahin yang tadi lu bilang networking, mentoring itu ya, tapi kadang juga ada ketiga sebenarnya ngumpulin cap ini tau gak sih? Iya, Stem. Karena kan setiap stem yang ada di poster, bukan poster film bahkan poster project lo, nambahin prestis project lo kan. Maksudnya project lo udah pernah diseleksi di sini, jadi kadang itu juga ada pertimbangan kayak gitu. Jadi memang kadang mirror lab strategik juga sih. Benar. Jadi harus diskusi sama produser lo juga gitu. Iya. Benar sih. Kalau lo Bang, Apa? what's next? What's next? Untuk Galio Anak Segara Iya. ya. Dari kebetulan setelah Indonesian Film waktu itu dapat pendanaan untuk bikin komik, dan komiknya udah mau kelar nih, ada 12 issue. Nah, komik itu menjadi draft berikutnya. Oke. Gue mencoba menulis ulang ceritanya menjadi draft berikutnya, tapi udah sekalian jadi kayak storyboard juga gitu, dengan Luar mengambil biasa. beberapa elemen dari Indonesian Film gue masukin di cerita itu. Tapi tetap aja kayak aduh ini kayaknya masih kurang nih gitu. Jadi harapannya dengan udah punya komik itu bisa pitching ke sana kemari dengan visual yang udah jadi. Terus kalau ada yang tertarik untuk ngedanain, ya itu mungkin sekitar 25 miliar gitu. 25 miliar. Gue akan cerita kenapa bisa ada angka itu ya. Oke. Apa Ya, namanya? budget backgroundnya nanti. Ya. Harapannya setelah ada yang tertarik bisa bikin draft naskah yang berikutnya setelah dari komik itu gitu. Berarti maksud lo komiknya ini jadi proof of concept buat Sekaligus investor. Iya. Nah, kenapa bisa ada yang angkat tadi itu kalau kebetulan ini agak belok dikit ya. Apa namanya di Asia gitu. Misalnya kayak Bobo Boy atau Agent Ali, kalau misalnya di Google itu tuh menyebutkan itu sekitar $3 juta, yaitu sekitar ya 20-an. 3 juta dolar. US dollar. Iya, berarti 30 ya. Kali 15.000 loh. Iya. 45. Makanya dia bukan produser, saudara-saudara. Makanya pas ditanya, Dra kenapa lu gak jadi produser aja? Ah, itu ini Because makanya. karena ini. Nggak, gitu. jangan-jangan udah kekumpul tadi 25M, udah siap syuting tapi ternyata Salah enggak, kita itu. butuhnya buat ini. Oh no. Ya ini mah cukup untuk makan udah doang lagi. gitu. Udah lagi 5 tahun lagi. Nggak, tapi waktu itu memang ada yang tertarik gitu, bilangnya oh ini Galio itu sebenarnya bisa dibuat dengan angka $5 juta Oke. gitu. Terus mereka mau danain setengahnya gitu. Setengahnya lagi kita tetap harus cari sendiri. Ya berarti setengahnya kan sekitar 25 tuh. Nah karena saya belum punya produser yang beneran produser gitu. Nunjuk. Mungkin Berarti yang dibutuhkan produser nanti produser ditulis. ya bener banget, produser untuk nge-follow up yang udah pernah ada dan juga nyari peluang-peluang baru itu sih. Karena emang susah banget loh, maksudnya jadi filmmaker independen di Indonesia ternyata nggak. Iya. Dan itu maksudnya yang ceritanya lokal itu gitu. Itu tuh emang ya ini aku dengar dari produser-produser sendiri gitu. Mereka kalau misalnya bukan yang mayoritas gitu, etnis mayoritas gitu, itu biasanya nggak berani gitu. Wah, Cindo mah udah. Wah, Cindo tahu udah. ya. Udah Iya. terakhir. Berarti kita udah minoritas banget. Ya tapi kan lo market dominan minority masih ada lah investor mungkin. Wow, amin. Diaminin aja deh aku. Amin. Amin. Oke, ini sebelum Iya. makin jauh. Gue pengen nanya yang projectnya udah jadi gitu. Iya. Kan udah ya what's next juga, cuman kan lo akan tayang. Nah, filmnya tuh tayang kapan? Terus ceritanya sebenarnya tentang apa sih kalau lo mau promo? Silahkan. Ceritanya itu tentang jadi di Batak itu ada tradisi namanya Mangokal Holi. Jadi tulang belulang leluhur kita digali, terus dibawa ke Danau Toba untuk dikubur kembali dalam sebuah upacara yang untuk menghormati leluhur lah gitu. Dan Oke. ini tuh upacara yang kehormatan yang masalah apa ya? Pokoknya mahal banget lah
untuk melaksanakan ini. Jadi tidak semua keluarga bisa melakukannya. Jadi keluarga yang melakukannya akan sangat bangga biasanya. Gitu. Nah, itu biasanya kalau zaman dulu ditaruh aja gitu di kabin tulang belulangnya. Ditaruh aja gitu. Jadi kalau udah penumpang ke Medan tuh udah tahu sama tahu aja gitu ada tulang di atas gitu. Wow. Tapi sekarang udah nggak boleh. Iya. Sekarang udah nggak boleh, jadi harus masuk kargo gitu. Tapi kan banyak yang nggak tahu. Nah, dan cerita tentang itu. Ceritanya tentang membawa tulang belulang tulang itu. Iya, berarti. terus tulang belulangnya hilang. Oke. Padahal opung udah nunggu beserta keluarga besar mau pesta. Yang Waduh. pestanya udah 25 tahun nabung itu loh. Wah. Gitu. Kebayang kan kau kalau itu Gila. sampai hilang dikutuknya kayak apa kan? Lebih baik kalian yang hilang daripada tulang yang hilang. Iya. kan? Gitu. Ah, Nah, itulah ceritanya tentang satu keluarga itu nyari-nyari tulang. Oke. Berarti genre-nya komedi dan ada road movie-nya berarti. Road movie komedi gitu. Ya mahal lah pokoknya. Genre-nya film mahal. Gila. Jadi nonton kalian semua ya biar balik modal ya. Harus. Tanggal tayang udah ada belum? Tanggal tayang belum ada. Belum, tanggal tayangnya belum ada. Tahun nanti- ini tapi. Tahun inilah. Nah. Bikin Oh. film lagi. Biar tahun depan aku udah bikin lagi. Katanya kau mau didanain. Iya. Oh iya, 7 please, juta. 7 Pak. juta. Amin. Mau nanya, kan Iya. itu gimana Atit bercerita tentang sesuatu yang sangat daerah banget ke mentor yang dari barat gitu. Dan apa yang mereka kayak nilai universal apa yang ditemukan oleh si Tom Iya. Ya keluarga. keluarga itu. Keluarga gitu kayak grandpa yang hilang. Gitu. Iya sih. A lost grandpa, a lost beloved grandpa gitu, dan mereka harus menemukannya gitu. Ya lo bayangin aja tulang tuh di bahasa Tulang tuh Batak kakek ya. kakek Kakek. buyut. Iya. Jadinya bayangin kalau dia yang hilang lo Iya. pasti mengerahkan segala upaya lah kan. Iya, itu untuk yang mencari universal itu gitu yang ya. universal. gitu. Kayaknya kita bakal banyak nangis-nangis ya nih nonton itu. Semoga ya. Dan ketawa. Biar nontonnya 7 kali. 7 juta penonton makanya gitu. Ya 1 juta penonton nonton 7 kali. Betul. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting 7 Iya, juta. Yang penting 7 juta. Ya Allah. Oke, Gitu. mungkin buat penonton yang pengen nonton nanti kita bisa puterin teasernya ya. Sekarang ada teaser. Ya, baru keluar teaser. Oke, silakan diputar ya nanti teaser trailer. Teaser dari Tulang Belulang Tulang. Yes. Selamat datang di Danau Toba. Tulang belulangku akan dipersatukan dengan tulang belulang keluargaku dalam upacara penghormatan Mangokal Holi. Tapi kalau semua lancar-lancar aja, gak ada cerita kita. Ada tulang belulang. Oke, kita masuk ke segmen terakhir. Ini adalah closing statement. Nah, gue pengen nanya, menurut kalian lab apa lagi yang kita butuhkan dan bisa kita dorong ke pemerintah? Apa sih yang lab apa lagi nih yang kita butuhin? Mulai dari jenis. Dancing lab. Apa ya? Post production lab itu seru sih sebenarnya. Kayak kita belum ada ya kayak post production gitu. Kalau series kan udah ada nih. Series lab udah ada, producers lab udah ada, directors lab, writing Indonesiana. Sorry, director's lab yang mana? Directors lab belum ada ya? Ada kemarin yang horor. Horor. Oh, Apa itu? tapi itu masterclass ya, masterclass di JFW. Oh, master aku ikut Oh, ya, iya. yang sama Takashi Shimizu. Ya, Oh iya, tapi kan bukan yang kayak lab gimana gitu gak sih? Iya sih. tapi kebanyakan sih memang writer-director digabung Dari sih. gabung, Iya. iya. Kayaknya kalau Indonesia kan writer-director gitu. Mungkin post production kayak for editors gitu. Iya, itu penting sih. Iya. Karena yang paling Editor dekat lab. kita editing lab ada di Filipina kan full Iya, circle. full circle lab. Di Tapi kalau First di Cut Lab. Indonesia belum ada ya. Ya, kayak kita perlu. Kayak kita perlu buat editing sih. Kalau berhubungan sama penyutradaraan juga sebenarnya acting lab. Oke. Sutradara juga ikutan acting itu. Itu sangat penting membantu. sekali. Iya, Betul. iya. Banyak kok acting workshop. Iya. Tapi berbayar sih memang. Oh iya. Iya. Makanya kan yang ditanya pemerintah harus Iya, pemerintah bikin Mhm. benar. Mm-mm. Iya, iya.
Iya. Iya. Kalau lo ada lagi? Grand. Oh itu nanti selain kita ngomongin lab dulu. Setelah ini baru lab ada lagi nggak? Aduh udah pada pinter-pinter. Grand. Iya gue ngerasa sih kayak ya maksudnya kayak Nenek, Galileo itu harus secepatnya dibuat gitu. Amin ya. Amin. Dan dengan ada grant at least seed money untuk awal gitu, kalau misalnya bisa dibantu tuh kayaknya investor akan lebih trust gitu. Dan sebenarnya kalau berkaca dari ya yang paling berhasil kan sekarang industri yang pemerintahnya terlibat tuh Korea ya. Kayak emang sebenarnya solusinya nggak bisa dari satu lab sih ya, emang harus satu infrastruktur gitu ya. Satu ekosistem. Tapi talent lab seru gak sih? Kayak yang berlinari talent gitu. Tokyo, yang kayak barusan jadi aku dapet kayak kan kalau jadi disediakan maksudnya disediakan macam-macam kan kayak Berlinale kan disediakan ada di DOP ada director. Kayak director mereka langsung bikin something bareng-bareng gitu kan. atau kayak Ava mungkin ya Kayak Ava. Iya, at least bikin apa di Indonesia gitu. Iya. Jadi memang kayak Ada grandnya, Ava ada itu apa? talent labnya Asian gitu. Film Academy dia kayak lebih kayak kayak workshop gitu, cuman lu nggak bawa project, lu cukup apply dengan track record lo gitu, CV lo, nanti lu dipilih. Misalnya lo akan kepilih director, terus nanti dari Singapura nih ada yang kepilih DOP, nanti dikumpulin jadi satu tim, lu bikin film bareng. Gitu. Kayak menarik banget, menurut gue menarik sih di Indonesia dibikin khusus Talent Indonesia lab, gitu. bener. Iya. Sama satu lagi gue pengen nambahin juga sebenarnya yang kita butuhin menurut gue story editing lab. Karena kenapa? Karena menurut gue berbeda banget ya, maksudnya script consultant dengan screenwriter itu dua pekerjaan yang berbeda. Cuma masalahnya di Indonesia lo mau nyari script consultant nggak ada gitu, nggak ada kan. Kalau mau butuh script consultant lo harus cari di luar negeri gitu, dan tadi kan fee-nya memang per jam dan lumayan buat ukuran rupiah gitu ngebayarnya. Dan kayaknya kita butuh juga story editing lab yang fokus buat mengembangkan orang-orang yang memang bercita-cita jadi story editor atau story consultant gitu ya. Karena misalnya lo perhatiin deh workshop yang ada script consultant cuma dari Indonesia gitu. Kebanyakan mereka adalah screenwriter atau director yang memang bekerja di industri secara profesional gitu. Yang menurut gue skillnya beda banget gitu ya. Karena seperti yang lo tadi kita udah bahas, maksudnya script consultant mereka secara ego mereka tahu memposisikan diri. Mereka tidak akan nge-push selera mereka buat cerita lo gitu. Mereka akan memahami kebutuhan lo dan dia akan ngasih feedback sesuai kebutuhan lo gitu. Berbeda banget dari pengalaman gue yang script consultant-nya adalah pelaku industri yang writer-director yang bekerja di industri gitu. Mereka akan cenderung kayak ya ini selera gue lo ikutin gitu. Dan itu skill yang menurut gue penting banget, makanya ada story editing sih. Setuju sih. Makanya tahu kebutuhan si pemilik cerita ini ya dari statement tadi ya. Dari statement tadi makanya statement itu sepenting itu gitu. Karena kalau statement lo udah keluar dari cerita lo, konsultan lo juga ngebacanya salah gitu. Makanya sepenting itu statement menurut gue. Bener sih. Oke, pertanyaan berikutnya tadi udah sempat di-mention sebenarnya. Langsung jawab nih. Selain lab, apalagi sih yang dibutuhkan oleh kita gitu sebagai filmmaker. Jadi kita bisa mendorong ke Kemendikbud buat bikin. Yuk Kak. Apa? Yang keras jawabnya Kak. Bertiga. Ya 1, 2, 3. Terus beda-beda jawabnya. Apa jawaban kita? 1, 2, 3. Aduh, banyak sih yang kita butuh ya. Ya kalau gue tahu ngejawab ini. Sebenarnya grant itu udah ada beberapa ya. Kayak misal Jogja ada Danais, terus layar Indonesiana, layar perempuan gitu-gitu. Nah, ada satu yang namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana ini tuh ada kayak penciptaan karya kreatif. Jadi kita bisa bikin apapun untuk dengan dana yang cukup gede. Masalahnya birokrasinya itu loh kayak nggak cocok sama kita seniman ini gitu. Jadinya dalam pengerjaan karya ini rasanya tuh lebih ngerjain administrasi daripada ngerjain karyanya. Ya. Jadi masukan gue sih ya tentu aja memperbanyak grant dan memperbesar grant itu, tapi dari sisi birokrasinya kayaknya perlu disederhanain lagi buat
pelaku gitu. Itu sih. Reportingnya ya kadang melelahkan. Bener sih. Kayak kita Iya. bikin film udah capek, reportingnya Bener sih. aduh. Dan itu kejadian karena khusus untuk Dana Indonesia, nah itu bukan dari Kemdikbudnya, itu dari LPDP. Oh. Gitu. Jadi kayak segala keribetan administrasi itu tuh memang dari Kemenkeu. Gitu. Oke. Dari Kemenkeu itu belum terlalu ngerti tentang sifat musik itu produksinya gimana, film itu produksinya gimana. Jadi kayaknya di antara departemen pemerintah itu harus ada lebih banyak ngobrol deh kayak kebutuhan seniman-seniman itu seperti apa supaya ya tadi birokrasinya jadi lebih berpihak ke kita. Oke. Gitu sih. Kalau dari lo Iya sih. ada yang mau lo tambahin? Apa yang kita butuhkan? Selain lab ya, Selain lab, selain grant tadi udah dibahas juga. lab dan grant. Apalagi ya, lebih banyak filmmaker, lebih banyak writer. Iya kan, maksudnya karena sekarang aku kerja di IDN, jadi kayak ngelihat gitu, kayak ketika kita mau ada project nulis writer, nulis talent tuh kan kayak paling kurang nih writer nih gitu. Tapi kalau ketika misalnya grant lebih banyak, terus lab lebih banyak, aku maksudnya kan itu jadi kayak talent juga jadi lebih banyak gitu gak sih? Iya. Kenapa tadi angkat tangan? Kenapa tuh? Kan nyari penulis. Kita available ya. Udah dicari. Boleh main-main. Iya sebenarnya iya. Grant, lab, seru. Kalau soal grant tadi, menurut kalian grant yang paling dibutuhkan itu dari di lini apa? Production. Pasti. Production Semuanya sama ya. Dari development sampai production. production, pre-production, development, post-production, Semuanya ya. promo. Semuanya ada gitu ya. Iya. Oke. Sama satu lagi sih gue Jadi pengen. luxurious banget sih tapi sebenarnya. Iya. memang. Iya. Tapi kan lo juga mikirin ekonominya sebenarnya itu akan balik gitu Iya. kalau direncanakan dengan Heeh. baik gitu itu akan membuka Bener. banyak pekerjaan buat orang Betul. gitu. Selain grant dan tambah lab tentang IP development. IP development. Iya, gimana setelah bagus banget cerita itu. filmnya jadi itu Mau bisa diapain nih? Diapain, gitu. betul. Ha-ha. Ya aku suka banget sih IP Biar development. filmmakernya kaya, nggak bergantung ke pemerintah lagi. Iya. Kita bikin grant sendiri ya. Wow. Namanya Andra Film Grant. Nah, Aturannya barang siapa yang dapat 7 juta ke atas menonton Harus ngasih grant. Mendingan kita bikin aturan kayak gitu sih. Betul. Benar. Itu Kan pay it bagus. forward. Ya, betul. nanti gue bikin grantnya mau berapa kau? Aku doain lebih dari 7 juta. Dan aturannya udah dibuat yang lebih dari 7 juta. Harus bikin grant. Tapi gue mungkin mau nambahin ini mungkin unpopular opinions, tapi gue juga pengen tahu pendapat kalian sih. Sebenarnya yang menurut gue yang kita butuhkan juga tadi udah dibahas. Menurut gue setuju grant lab, talent lab segala macam itu kita perlu. Tapi menurut gue perlu juga buat mendesain itu tidak cuma buat orang Indonesia aja, ngerti nggak sih? Karena semua acara yang ada di Indonesia, kayak Indonesiana, Lok segala macam, itu kan sebenarnya didesain khusus untuk WNI kan. Lu pernah ngalamin bahkan yang produser lu nggak bisa ikutan gitu karena bukan WNI. Nah menurut gue itu perlu dibuka justru, perlu dibuka biar semua orang bisa daftar, bukan cuma orang Indonesia doang, tapi at least region kita gitu, Southeast Asia. Dan menurut gue itu akan ngebuka kolaborasi jauh lebih enak. Maksudnya kayak contohnya paling dekatnya Full Circle Lab Philippines kan, yang kita bisa daftar ke sana, kita bisa keterima, kita bisa collab dan terjadi pertukaran gitu loh. Bukan cuma sesama orang Indonesia, tapi juga sesama antar negara Asia Tenggara. Karena kan mirip ya, situasi kita mirip di Asia Tenggara gitu. Jadi itu sih menurut gue juga dibutuhkan. Kalau ngomongin grant, menurut gue juga gue nanti kalian bisa share pendapat kalian sih. Kita juga menurut gue grant itu jadi penting buat supaya kita bisa akses, tapi juga bukan buat film Indonesia aja. Misalnya begini, kayak kita kan ketika kita mau co-production dengan sebuah negara, misalnya kayak negara dari, misalnya ada film teman kita orang Filipina lagi pengen bikin film dan mencari grant. Di Indonesia ada nih grant, tapi kan grant ini buat orang Indonesia dan buat project Indonesia Nah itu kan menutup kita kolaborasi dengan co-production dengan Filipina dong. Karena misalnya kayak kita mau co-production dengan film Filipina tersebut, ya kita harus ngasih sesuatu gitu. Itu yang dilakukan sama EB dan kawan-kawan kan dengan ya akhirnya mau nggak mau kawan-kawan harus mengeluarkan uang dari perusahaan mereka sendiri gitu buat terlibat di production itu. Nah sementara kalau grantnya dibuka,
kita jadi bisa ngakses itu gitu loh. Bisa ngakses oke, kita bisa kerjasama nih sama filmmaker dari Filipina, Singapura, mana-mana, dan ya udah mereka mau akses ke dana tersebut, tapi kan butuh co-producer Indonesia kan. Nah, disitulah kita Bisa terlibat, ikutnya. bisa ikutan, dan chance kita akhirnya jadi lebih besar karena kan film-film co-production kayak gitu, chance lo buat masuk ke festival A-list juga besar gitu. Dan walaupun lo sebagai co-producer di project itu, tapi kan tetap itu ngasih exposure buat Indonesia juga gitu. Walaupun sutradaranya mungkin orang Filipina, orang Singapura, tapi kan keterlibatan lo sebagai co-producer Indonesia di situ juga akan ngasih exposure buat orang Indonesia juga gitu. Jadi menurut gue itu juga penting sih buat kayak ngebuka, bukan cuma orang Indonesia toh aja. Menurut kalian gimana? Ya mungkin itu perlu ada acara atau lab yang baru ya. Maksudnya yang sekarang kayaknya jalanin aja yang khusus Indonesia, tapi perlu bikin baru lagi yang emang internasional. Gitu. Ya itu sih pendapat gue. Yes. Gimana, Kakak? Atau lo ada menurut lo gimana? Setuju sih, tapi kayak maksudnya kalau kayak gitu kan mungkin nanti ada yang di Indonesia dulu udah dimatengin gitu, then we can kayak open up buat kayak foreigners sih sebenarnya, karena itu juga chances yang bagus buat kita untuk co-production gitu. Tapi kalau misalnya yang di Indonesianya dulu aja belum dimatengin gitu, terus kita buka buat kayak co-production and all that, tuh pasti nanti berantakan malah juga chaos gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita udah tahu di pemerintah sini udah tahu, oh ini nih cara bikinnya grant, oh ini cara bikinnya lab and all that buat orang Indonesia, then we can start kayak open up buat ke luar juga gitu. Sebenarnya itu kayak chance juga yang bagus banget buat kita juga orang-orang lokal ini untuk belajar dan bertukar ilmu juga sih sama orang-orang luar. Tapi menurut lo jadi better nih kita beresin dulu nih yang di dalam negeri dulu nih. Aku ngerasa bisa ada baiknya juga sih. Maksudnya kita bisa beresin dulu yang ada di lokal, dan udah misalnya Indonesia nih udah makin lama makin matang, bisa mulai dibuka buat orang luar juga gitu. Jadi sebenarnya pesan ini adalah untuk pemerintah berikutnya. Jangan obrak-abrik ya. Udah lanjutin aja yang belum baik diperbaiki. Anggaran lebih gede sih enggak apa-apa. Anggaran lebih gede. Jangan mulai dari nol lagi, awas loh. Andra cocok ini ya. Jadi dirjen. Ya boleh deh. Mau grade berapa? Matching fund-nya di triple. Di triple. Bukan matching fund, itu multiple fund. Gak usah matching fund lagi, langsung aja gitu. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber kita, Mbak Atit, Andra, dan Jenis, untuk sharing-sharing pengalamannya. Good luck buat tulang belulang tulang yang akan Terima kasih. tayang. Semoga cepat mendapatkan tanggal tayang, bisa di-share infonya. Semoga 7 juta penonton. Amin. Semoga bisa membuka. Nambah deh 7,6 loh. Ya apa deh. Asal buka grand. Langsung. Aduh, jadi takut ya. Direkam semua ya. Dan of course good luck juga buat Andra sama Jenis yang akan terus ngembangin project-projectnya di lab berikutnya. Amin. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton kita berempat. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat buat yang menonton, terutama yang sedang mengembangkan cerita dan tertarik buat mendaftar di lab. Jangan lupa subscribe channel YouTube Studio Antelope dan share podcast ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terus berkarya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.